Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarip SHMH selaku dosen mata kuliah PPKN, dan juga yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik. Pertama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini kami kelompok 1 insya Allah akan mempresentasikan bagian kami dari kelompok 1. Baik, langsung saja. Dari kelompok 1 itu ada Saudara Wildan Fauzi, lalu Fikri Fatur Rahman, dan saya sendiri sebagai moderator Eki Sudarmawan. Baik, langsung saja kepada materinya. Di sini kelompok 1 akan menyampaikan sebuah materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika. Mohon lanjut selanjutnya. Untuk pengertiannya dulu, yang pertama, Pancasila sebagai sistem, Pancasila sebagai filsafat. Pengertian Pancasila sebagai filsafat, Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar dan negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem. Lalu, pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Lalu, Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak tahun 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Arab Islam. Lalu secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, philo atau philos atau philein, yang artinya cinta atau pecinta atau mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, wisdom, kearifan atau hikmah, hakikat kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara sistematis atau mencari hakikat sesuatu. Lalu pada umumnya terdapat dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Selain itu, ada pengertian lain, yaitu filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai pandangan hidup. Hal ini berarti filsafat Pancasila
mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengertian filsafat itu menurut istilah berasal dari Yunani, bangsa Yunaniah yang mula-mula berfilsafat seperti lazimnya dipahami orang sampai sekarang. Kata ini bersifat majemuk, berasal dari kata philos yang berarti sahabat, dan sophia yang berarti pengetahuan yang bijaksana, wijsheid. Dalam bahasa Belanda atau wisdom, kata Inggris, dan hakikat menurut kata Arab. Selanjutnya untuk aliran-aliran filsafat diserahkan kepada Wildan selaku pembaca berikutnya. Kepada Saudara Wildan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Eki. Saya lanjut aliran-aliran filsafat. Yang pertama, aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan, termasuk makhluk hidup dan manusia, ialah materi. Semua realitas itu ditentukan oleh materi, misalnya benda, ekonomi, makanan. Yang kedua, aliran idealisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaannya, karena ada akal budi dan kesadaran. Yang ketiga, aliran realisme. Aliran ini menggambarkan bahwa kedua aliran di atas yang bertentangan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Realitas itu adalah panduan benda, material dan jasmaniah, dengan yang non-material, spiritual, jiwa, dan rohaniah. Jadi, realisme merupakan sintetis antara jasmaniah dan rohaniah, materi dengan non-materi. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filsafat. Pendekatan filsafat Pancasila adalah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Pancasila. Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam, kita harus mengetahui sila-sila Pancasila tersebut. Adapun hakikat dan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh. Yang kelima, jiwa Pancasila yang abstrak setelah menjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, berdasarkan penjelasan otentik Undang-Undang Dasar 1945. Yang bagian B, Pancasila sebagai etika. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia.
Istilah lain dari kata etika secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa lain, mos, yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti dalam pemakaian sehari-hari, dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk pembuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Dalam bahasa Arab, pandangan kata etika adalah akhlak yang merupakan kata jamak. Khuluq yang berarti perangkai, tingkah laku, atau tabiat. Yang selanjutnya, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fikri. Mangga. Selanjutnya ada aliran-aliran besar etika. Yang pertama, etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Yang kedua, etika teologi. Pandangan etika teologi berbalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret, ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Yang ketiga, etika Pancasila. Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi. Sila ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi. Sila keempat, kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan dimiliki dan dilembangkan dengan dasar musyawarah. Sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Next. Yang keempat, nilai-nilai etika Pancasila. Etika Pancasila mempunyai nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Di antaranya, nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Hakikat etika Pancasila. Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam pembuatan Undang-Undang 1945
alinea keempat dalam penjelasan Undang-Undang 1945 yang disusun oleh PPKI, ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan ada empat, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Dijabarkan ke dalam Pancasila, pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai etika politik. Sebagai suatu sistem kepercayaan, Pancasila hanya bisa bermakna jika nilai-nilainya tercermin di dalam tingkah laku abdi negara dan warga masyarakat secara keseluruhan. Idealnya, Pancasila hadir di dalam praktek kekuasaan negara, menjiwai setiap kebijakan pemerintah, menjadi landasan di dalam berbagai interaksi politik, serta menyemangati hubungan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Penerapan nilai etika Pancasila dalam kehidupan politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan, dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokrasi, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau legitimasi moral. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Wildan dan Saudara Fikri yang telah memaparkan materinya. Dan untuk teman-teman semua, mungkin sekian pemaparan materi untuk kelompok kita kali ini. Untuk selanjutnya, dibuka sesi tanya jawab, dibuka untuk 3 orang penanya. Silahkan kepada rekan-rekan yang belum mengerti untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan kepada teman-teman ya untuk menanyakan kepada kelompok 1 yang sudah membahas tentang etika dalam Pancasila. Silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kepada rekan-rekan semua, barangkali ada yang mau ditanyakan. Dibuka untuk 3 orang penanya.
Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Devindra. Izin bertanya, ini kan tentang Pancasila ya. Nah, pernah dengar, bukan pepatah ya, istilah belum Pancasilanya belum dijiwai. Itu tuh gimana ya maksudnya? Udah gitu aja. Makasih. Baik, terima kasih kepada saudara Devindra yang telah bertanya. Apa barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Sekalian nanti ditampung pertanyaannya dari rekan-rekan yang lain. Boleh, silakan. Silakan yang lain, tadi pertanyaan dari Mbak Devindra ya Mbak ya. Ada satu pernyataan kadang yang kita dengar, Pancasila belum dijiwai. Mungkin yang lain ya, silakan. Tadi Mas Eki sudah berbicara untuk 3 penanya ya, silakan. Ya silakan, atau ada yang mau menanggapi, silakan. Baik, rekan-rekan semua. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Rekan Devindra sudah bertanya barangkali dari teman-teman semua atau barangkali dari rekan kelompok saya sendiri, barangkali ada yang mau menanggapi, silakan. Apakah ada? Saya persilahkan dulu kepada yang mau menanggapi. Kalau begitu mohon izin teman-teman, izin menanggapi sedikit ya untuk pertanyaan saudara Devindra. Tadi bertanya istilah Pancasila yang belum dijiwai ya, seperti itu ya. Iya benar. Istilah Pancasila yang belum dijiwai. Mungkin istilah seperti itu karena belum dijiwai itu karena Pancasila itu menurut pribadi saya sendiri ya, Pancasila itu memiliki nilai yang sangat mendalam, arti yang sangat mendalam. Bahkan gimana ya, secara filosofinya pun bisa membuat logika kita itu berjalan ya, berpikir keras. Kok bisa ini istilah? Contoh
Pancasila tentang keadilan saja. Keadilan kan kita lihat sendiri banyak yang sekiranya dari sudut pandang lain itu sudah terlaksanakan, tapi menurut pribadi kita sendiri itu belum terasa ya. Karena itu gimana ya? Jadi berbeda pandangan perspektif mungkin ya. Jadi Pancasila itu mempunyai arti yang sangat mendalam, makanya sulit untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sebenar-benarnya. Bahkan kemarin juga Pak Sarip sendiri bilang kalau kita mengkaji lebih dalam Pancasila itu mungkin kita bisa ditangkap ya, karena itu tadi, karena banyak nilai-nilai yang gimana ya, aduh susah dijelaskannya. Mungkin seperti itu, Saudara Devenda. Atau barangkali dari yang lain ada yang menyanggah, atau barangkali penjelasan saya kurang dimengerti. Silahkan kepada yang lain yang mau menanggapi. Silakan. Tidak ada sih Pak. Baik ya, coba kita bicara tadi menanggapi tentang Pancasila yang belum dijiwai. Baik ya, kita berbicara tentang sistem etika. Sistem etika itu kalau sistem merupakan satu kesatuan yang membentuk etika. Apa saja itu yang membentuk etika? Terutama tentunya karena kita di sini berada di ruang meeting ya. Coba teman-teman semua tampilkan fotonya masing-masing, tampilkan wajahnya masing-masing di ruang meeting ini. Coba tampilkan semua wajahnya. Oke. Oke ya, ada yang belum? Nah, inilah yang dinamakan dengan sistem etika. Oke, ya kenapa? Kadang kita tidak menjiwai sistem etika atau Pancasila belum dijiwai ya. Ini agak berbeda dengan pengetahuan. Ya. Nah, dengan pengetahuan, kalau hari ini kita belajar tentang Pancasila, ya dengan sistem etika, itu adalah bagian dari pengetahuan. Tetapi ketika bicara tentang menjiwai, berarti itu bicara dengan hati. Oke ya. Sebagai contoh, misalkan ketika hari ini kita sedang kuliah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu masuk dalam sistem penyusunan etika. Oke ya. Nah, kadang ada juga misalkan ketika kuliah ada yang ngobrol sendiri. Itu bagian sistem yang menyusun etika. Nah, ya. Kalau di sini kan ngobrol atau tidaknya itu kan tidak ketahuan saya kan. Yang penting nanti di unmute ataupun Anda mau pergi kemana, kameranya di off kan gitu ya. Nah ini, jadi itu sebetulnya penyusun ketentuan dari etika. Nah,
Tetapi berarti kalau kenapa nilai Pancasila itu belum dijiwai oleh bangsa Indonesia? Karena kita sendiri masih dalam tahap pengetahuan. Pancasila itu dalam tahap pengetahuan. Buktinya bahwa Pancasila masih diajarkan, itu kan dalam tataran pengetahuan. Tetapi apa yang ditanyakan oleh Mbak Devindra, jangan-jangan kita yang berada di luar meeting ini jauh dari nilai Pancasila atau tidak menjiwai nilai Pancasila. Oke ya. Karena kenapa? Pendidikan, tingkat pendidikan seseorang juga bukan merupakan jaminan untuk menjiwai nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, karena tingkat pendidikan itu bukan jaminan, yang pada akhirnya kita bisa melihat misalkan tingkah laku antara orang yang berpendidikan dengan orang biasa saja. Ya. Nah, ini kadang kita melihat yang berpendidikan tidak menjalankan apa yang dimaksudkan di dalam Pancasila. Bahkan misalkan ada juga orang yang hidup di desa tetapi itu lebih menjalankan nilai-nilai Pancasila. Nah, dari menjiwai inilah yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan sebagai nilai-nilai Pancasilais, ya, nilai-nilai yang diharapkan di dalam Pancasila. Seperti misalkan ketika ada kerja bakti, nah ini ya, bagi orang berpendidikan, apalagi secara ekonomi sudah memenuhi, biasanya hanya menyumbang dalam bentuk materi. Berbeda dengan orang biasa mau menyerahkan tenaganya. Walaupun pada kenyataannya baik materi, ya materi dalam bentuk uang maksud saya, ataupun tenaganya itu sama-sama akan meringankan atau membantu percepatan dalam kerja, tetapi esensi dari nilai Pancasila, kenapa tadi dikatakan banyak yang tidak menjiwai, akhirnya yang memiliki materi lebih suka ketika ada apa-apa menilai segala sesuatunya dengan materi. Tetapi yang diajarkan atau yang menjiwai Pancasila itu bukan seperti itu. Misalkan Mas Fajri, Mas Hidayatullah, Mas Fikri, ya, Mbak Santi, Kang Risdi, Mas Rio, ketika misalkan melakukan ada acara, saya tidak bisa hadir. Saya menyumbang ini saja. Kalau terus-terusan itu dilakukan, menyumbang dan tidak pernah Anda hadir di tengah-tengah masyarakat, maka itulah itu belum dinamakan bahwa kita semua menjiwai. Yang dimaksud pertemuan itu kan bukan karena kita bertemu itu bukan karena materi, berapa besaran materi. Bukan, tetapi di situ akan terjalin yang namanya silaturahmi. Oke ya? Nah, itu. Kalau ya syukur-syukur kalau bisa dua-duanya, materinya iya, secara fisik orangnya bisa datang. Tetapi kan kebanyakan kemarin ya sudah saya singgung, kebanyakan di desa ketika ada orang yang ekonominya lebih, dia hanya lebih mengutamakan materi ketika ada kegiatan-kegiatan tanpa dia mau tahu, tanpa dia mau hadir. Nah, itulah Mbak Devindra ya, yang dimaksud belum menjiwai nilai-nilai Pancasila. Oke, karena kenapa? Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Ya, ketika apakah pertanyaannya dari gambaran tadi, Tuhan itu perlu materi kita? Tidak, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Kalau segala sesuatu diukur dengan materi, apakah
itu merupakan ciri dari manusia. Karena ketika Anda sesuatu dinilai dengan materi, justru yang ada adalah perbuatan yang riya ya, karena nanti saya walaupun tidak hadir nyumbangnya 100.000. Nah, Mbak Rena kesinggung kan, misalkan Mas Rio nyumbang 100.000. Wah, saya juga bisa nih nyumbang 200.000, lebih besar lagi karena gengsi yang ada. Nah itu, jadi hati-hati di situ. Tapi yang dimaksudkan menjiwai itu ya Anda hadir, gitu ya. Ketika ada undangan hadir, itulah yang dinamai menjiwai. Ya kemudian persatuan. Nah ini akan lebih dalam lagi. Berarti kalau hanya sesuatu dikaitkan dengan materi atau berupa nominal uang, bagaimana kita akan bersatu? Ya, itu. Kemudian perwakilan. Nilai kerakyatannya di mana? Nilai kebersamaan kita di mana? Nah, untuk menjawab yang kelima dari etika yang belum menjiwai tadi, apakah nilai keadilan? Adilkah orang yang hanya setiap kegiatan hanya bisa memberikan materi tanpa hadir? Nah, ini efeknya sangat besar sekali. Misalkan Mbak Imas ya dan Mas Ade Arif. Nah, ketika setiap kegiatan tidak pernah hadir, hanya menyumbang materi saja. Kemudian ketika Mbak Imas, punten ya, dan Mas Ade itu ada kecelakaan, kemudian dikonfirmasi kepada Mbak Rena, Mbak Santi, ya, kemudian Mas Sarip, ya, kemudian Mas Fikri, ketika dikonfirmasi kenal nggak dengan Mbak Imas? Ini ada orang kecelakaan dan ternyata tangga sebelahnya sendiri kan tidak tahu. Ini kan kasus-kasus yang sekarang terjadi ya. Tapi dia selalu menyumbang. Iya betul, namanya Imas, selalu menyumbang ketika ada kegiatan. Tetapi ketika Mas Ade juga ada kecelakaan, Mas Ade ya, tangganya sendiri tidak kenal. Nah, inilah berarti nilai-nilai nation ya, nilai-nilai kebangsaan itu belum dijiwai penuh ya, belum dijiwai oleh apa yang diungkapkan bahwa Pancasila belum dijiwai. Nah, karena yang bisa menjiwai nilai itu adalah bangsa, ya nation ya. Nah, kalau kita sendiri sebagai nation atau sebagai bangsa belum bisa menjiwai, bagaimana dengan pandangan-pandangan bangsa asing melihat tentang Indonesia. Nah, oke ya, itu. Selanjutnya, kita bisa melihat misalkan ada lagu anak-anak. Lagu anak-anak sebagai contohnya yang bisa kita ambil adalah Indonesia orangnya ramah-ramah. Mas Maman bisa bilang, kata siapa ramah-ramah itu kan hanya lagu. Sekarang nggak ada yang ramah gitu kan ya. Nah, justifikasi ini ramah itu pada masanya. Oke ya. Jadi pada masanya yang selalu mengaplikasikan nilai etika. Jadi ketika ada tamu harus disambut. Nah, itu ya. Jadi di situ yang disebut menjiwai. Nah, hari ini pun ternyata terjadi kasus yang sangat besar menurut saya ketika kita belajar etika. Orang-orang di Jawa Barat, terutama yang berbahasa Sunda, itu terkenal dengan ramahnya, minta ampun ya. Jadi kalau ramahnya minta ampun, nggak tahu ramahnya kebablasan atau seperti apa kan, minta ampun. Ramahnya sampai sekarang terkenal bahwa orang yang berada di Jawa Barat itu adalah orang yang ramah. Tetapi ingat, hasil survei yang dilakukan Setara Institut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menyatakan bahwa intoleransi Jawa Barat dalam peringkatnya peringkat pertama. Nah, ini ya. Jadi ada satu kontradiksi. Nah, itu yang Mbak Devindra katakan, berarti ini belum menjiwai apa yang dikenal di luar ya
sebagai jiwa ternyata di dalamnya kita sendiri tidak belum dapat menjiwai. Oke, baik, seperti itu ya yang bisa saudara-saudara pahami tentang menjiwai. Silakan kalau ada yang ditanyakan kepada kelompok tadi yang sudah presentasi, tetapi makna dari menjiwai berarti adalah kategori nation yang harus sesuai antara apa yang Anda yakini dan Anda lakukan. Kasus di Jawa Barat yang terkenal dengan orangnya ramah-ramah terbantahkan dengan kasus intoleransi paling tinggi di bidang keagamaan di Jawa Barat. Apakah hari ini yang Anda katakan bahwa orang Jawa Barat itu damai-damai saja, sangat ramah-ramah, ternyata ada nilai-nilai lain yang terpendam dan ketika dibuktikan juga terbukti. Nah, ini akan menjadi pemikiran-pemikiran kita apakah sudah menjiwai nilai etika. Nah, itu. Kemudian yang namanya etika sering dikaitkan dengan moral. Tetapi di sini ketika bicara etika, coba lihat dari awalnya ya, hari ini selalu ketika kita bicara etika berarti bicara hubungan ya sesama manusia. Tetapi karena Anda berada di lingkungan universitas, bicara etika tidak terlepas dari kode etik. Nah, kalau kode etik itu ya terbentuk dalam ruang tertentu. Misalkan teman-teman berada di lingkungan STKIP, tentunya punya kode etik yang berbeda dengan di lingkungan sekolah yang lainnya, ya sekolah tinggi yang lainnya. Begitu juga setiap wilayah atau setiap organisasi punya namanya kode etik masing-masing. Nah, oke. Misalkan kalau kuliah di STKIP boleh tidak harus mengenakan pakaian yang rapi, tetapi misalkan di tempat lain boleh untuk menggunakan kaos oblong seperti Mas Fahri ya, Mas Fajri ya, boleh gitu kan. Nah, ini kan masalah kode etik. Karena di tempat lain boleh gitu ya, tetapi di STKIP misalkan tidak boleh. Ini sebagai contoh Mas ya, kebetulan Mas Fajri pakai kaos oblong gitu ya, jadi bukan menyinggung nih. Nah itu kan sebagai etika, jadi kode etik itu ada ruang-ruang ya, ruang-ruang tertentu. Nah kalau berkaitan dengan etika dan jiwa Pancasila berarti adalah apa yang Anda lakukan ya itu sesuai enggak dengan nilai ketuhanan, sesuai enggak dengan manusia, nilai kemanusiaan, sesuai enggak dengan persatuan, sesuai enggak dengan kerakyatan. Kerakyatan di sini adalah jenjang ya, jenjang perwakilan atau jenjang pemerintahan kita, sesuai enggak. Nah kemudian sesuai enggak dengan keadilan. Oke itu ya. Kalau nanti Pak gimana kita mau sesuai, orang pemimpin-pemimpin kitanya saja banyak yang korupsi, itu kan masalah lain. Nah baru berarti itu ada nilai yang disebut oleh Mbak Devindra, berarti Pancasilanya belum dijiwai oleh para pemimpin kita ya. Nah karena ketika jiwa itu tidak boleh dipaksakan ya. Nah kalaupun hari ini kita selalu berbicara dari SD sampai detik ini bicara tentang etika berpancasila, kalau kita tidak menjiwai itu hanya sebatas pengetahuan saja ya. Oke, itu silakan saya kembalikan kepada Mas Mas Eki ya. Mangga Mas Ya, Eki. ya baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin cukup jelas ya Saudara Devindra atas jawabannya. Jelas-jelas. Terima kasih Bapak dan kelompoknya Eki. Barangkali dari rekan yang lainnya mungkin masih ada yang
ingin ditanyakan? Masih dibuka untuk 2 orang penanya lagi. Silahkan. Ya, silakan. Nanti gini ya, kan saya coba melakukan recording di tiap kuliah tatap maya ini. Nanti saya besok buka absen ya, 4 pertemuan, tapi saya punya utang 1 pertemuan karena kita sama-sama lupa ya, walaupun tidak ada hukumnya, secara etika harus diganti ya nanti, ya kan? Nah, walaupun karena orang lupa kan tidak bisa dihukum, tetapi secara etika tadi Mbak Devindra, kita harus sama-sama menyadari entah siapa yang lalai, saya atau teman-teman ya, yang alhamdulillah gitu kan, pas Arifnya lupa, akhirnya kan doanya itu mujarab juga. Nah, tapi coba nanti kita ganti ya, karena saya punya utang 1 pertemuan, apakah nanti jamnya yang ditambah atau seperti lainnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nanti saya share di YouTube. Makanya ketika nanti teman-teman itu off kamera, ya biar nggak tahu wajahnya bisa kebaca atau enggak, gitu ya. Ini sebagai bukti kita bahwa kita memang kuliah. Oke, silakan. Ada yang akan ditanyakan untuk minggu depan? Kita lanjut ya ke kelompok berikutnya. Silakan. Gimana Mas Nugraha? Kepejit tadi Pak. Ya. Gimana Mas? Ya, kelompok berikutnya sama ya. Karena sekarang kan saya mau nampilkan ini punten, saya tinggal berapa persen batunya. Saya lupa bawa charger ya, charger laptop. Nanti saya seharusnya hari ini juga menyampaikan materi, tapi nanti besok setelah teman-teman presentasi ya, kita kuatkan dengan materi, atau sekarang sekalian. Kita punya waktu enggak? Cuma 1 butuh 4 aja berarti. Cuma kita planning punya 1 ada dulu. Makanya ini banyak barang. Nah ini ya, yang ingin tadi ada hubungannya dengan etika yang kita pelajari. Ini sebetulnya pertemuan masih yang kemarin ya. Saya ingin nanti menyampaikannya minggu depan, melanjutkan ini sebentar ya. Kemudian teman-teman bisa presentasi. Oke ya, kita sistemnya seperti itu selama kita belum ketemu lagi atau belum bisa penjadwalan untuk tatap muka. Dan ketika tatap muka nanti jadwalnya bukan 3:30 Mas Nugraha ya, agak diundur ya biar kasihan yang jauh-jauh. Halo Mas Nugraha. Hadir Pak. Ya, nanti ketika pertemuan tatap muka masuknya jangan 3:30, nanti kesepakatan apakah 2:30 atau jam 2, karena nanti mungkin kelas yang B bisa geser 12:30 biar jam 2-nya selesai, sehingga ini masuk jam berapa ya, jam 2 sehingga 3:30-nya bisa selesai atau seperti apa ya Mas Nugraha ya, gitu ya, biar kasihan yang pulangnya jauh, karena kemarin ada yang paling jauh. Di mana paling jauh di sini? Yang paling jauh ada di Cibingbing Pak, Asep. Iya, Asep ya, Mas Asep ya. Oke, gitu ya kira-kira. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Silakan.
Ada? Ada nggak, Mas? Ini, Mas Eki gimana, Mas Eki? Ada nggak, Mas? Cukup, Pak. Oke ya. Kalau tidak ada, tadi pokok bahasan tentang filsafat etika Pancasila. Coba bahwa suatu etika bukan hanya sebagai pengetahuan belaka, tetapi sedikit-sedikit ya kita terapkan misalkan di dalam nanti di dalam UTS, di dalam UAS, Anda maksudnya ketika absen ya nggak usah memikirkan absen, tapi wajib menanyakan ke saya, Pak absennya belum dibuka ya. Maksudnya ketika absen terlambat, saya pernah bilang kan absen itu masalah administratif. Nah itu ya setelah pertemuan ketujuh atau setelah UAS baru kita bahas masalah-masalah yang berkenaan dengan administratifnya. Baik, saudara-saudara, itu pembahasan kita hari ini tentang etika Pancasila ya. Nilai yang bisa kita ambil bahwa pendidikan atau jenjang pendidikan belum bisa diukur atau menjadi indikator untuk mengukur etika. Apakah seseorang itu memiliki etika atau menjiwai Pancasila ataupun tidak. Ya, bukan cara menghafal, tetapi yaitu etika adalah cara untuk mempraktekannya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Eki ya Mas Eki bahwa ketika bicara etika itu pada dasarnya lebih aplikatif ya dalam bidang penerapannya kan gitu Mas Eki ya. Betul, Pak. Nah itu ya, jadi itu sangat nyambung lagi dengan Mbak Devindra. Oke, kalau tidak ada mari kita akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih, Pak.